cita bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas menekal. Derapkan lekas satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu pilih terus maju. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sangat bahagia bahwa kita bersama bisa ketemu kembali pada waktu yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Dolan atau diskusi online mingguan. Dan pada kesempatan ini topiknya sangat menarik, yaitu disfungsi ereksi yang sekarang sudah menjadi masalah yang umum ya untuk sejawat semua, mulai dokter umum dan semua dokter spesialis. Dan pada kesempatan ini ada dua orang spesialis yang akan bersama dengan kita, yaitu Dokter Agustinus, spesialis andrologi konsultan, konsultan fertilitas dan endokrinologi fertilitas pria, reproduksi pria, maaf, dan Dr. Fikri Rusdi Saldi, spesialis urologi, konsultan urologi andrologi. Untuk menyingkat waktu, maka materi akan disampaikan pertama kali oleh Dr. Agustinus, spesialis andrologi konsultan, mengenai disfungsi ereksi dan terapi medikamentosa. Kami persilahkan, Dr. Agustinus. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Selamat sore, Prof Dodi, Dr. Fikri, Dr. Izzatul, dan semua yang lainnya. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi terkait masalah disfungsi ereksi ini. Izinkan saya mulai dengan slide saya. Apakah slide saya kelihatan? Ya, sudah Ya. terlihat, Dr. Oke, Agustinus. baik. Baik, saya mulai ya. Em, enggak. Oke, baik. Nah, saya rasa kita semua sudah tahu apa itu disfungsi ereksi, di mana disfungsi ereksi ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang persisten atau berulang untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk kinerja seksual yang memuaskan. Seperti kata Prof. Dodi, masalah ini sudah umum ya. Karena memang disfungsi ereksi adalah masalah seksual yang paling umum pada pria yang sering menyebabkan tekanan serius dan berdampak besar pada hubungan seksual, kualitas hidup, harga diri secara keseluruhan. Prevalensinya memang belum ada data yang pasti karena tingkat penelitiannya kurang terlalu baik masih ya. Ada yang mencatatkan jadi antara 3 sampai 76,5%. Dan yang sudah pasti ada bahwa disfungsi ereksi ini dikaitkan dengan bertambahnya usia. Semakin usia bertambah, maka keluhan ini akan semakin bertambah. Oke. Nah, berdasarkan etiologinya, disfungsi ereksi ini dapat kita bagi jadi 3 kelompok, yaitu yang sifatnya psikogenik, ya. Ada Dokter Izzatul di sini, jatahnya itu ya dok ya. Lalu ada disfungsi ereksi organik dan juga campuran. Pada kenyataannya memang agak sulit kita memisahkan antara organik dan psikogenik karena nanti walaupun permasalahan disfungsi ini organik nanti akan berdampak pada psikis si pasien. Begitu juga yang psikogenik kadang-kadang dengan bertambah usia juga bercampur dengan masalah-masalah yang organik. Namun secara umum
eh, kita bisa melihat kecenderungan arahnya lebih ke psikogenik atau organik. Di mana kalau yang psikogenik itu onsetnya tiba-tiba, tadinya sehat-sehat aja, tiba-tiba kok hari ini nggak bisa ereksi. Nah, biasanya pasiennya khawatir, mungkin yang dokter umum atau dokter urologi, andrologi juga sering menemukan kalau yang ikut online ya, ada Halodoc atau telemedicine lain, sering pasien-pasien seperti ini khawatir. Tiba-tiba satu kali nggak bisa ereksi, langsung khawatir ya. Lalu yang psikogenik juga biasanya ereksi spontan di pagi atau subuh harinya masih ada ya. Sifatnya situasional. Misalnya ketika dia hubungan dengan istrinya tidak bisa ereksi, tetapi ternyata dia dengan masturbasi masih bisa ya. Nah, yang jelas juga terdapat masalah psikologis atau interpersonal yang mendahului keluhan ini. Sedangkan kalau yang organik biasanya dia sifatnya gradual, mulai mulai melemah, makin lama makin lemah sampai akhirnya dia sudah nggak bisa lagi mencari bantuan ke kita. Lalu nocturnal prenatal tumescence-nya tadi biasanya melemah atau menjadi negatif. Dan keluhannya biasanya ini menetap, kecuali nanti faktor risikonya kita perbaikin ya. Nah, di sini faktor risiko organiknya jelas biasanya ya. Nah, faktor-faktor risikonya apa saja seperti usia, saya yakin sudah kita tahu semua ya. Sementara kalau diabetes, eh, sebenarnya semua pada tahu, tapi dari sini saya mau memberikan gambaran betapa pentingnya para dokter-dokter penyakit dalam, dokter umum juga mengetahui prevalensi kejadian disfungsi ereksi ini sebesar 58 sampai 73. Jadi separuh pasien eh, diabetes akan mengalami disfungsi ereksi ya. Begitu juga dislipidemi, di mana pada pasien dislipidemi kalau dicari di kelompok yang eh, yang disfungsi ereksinya cukup besar dibanding kelompok yang tidak disfungsi ereksi ya. Hipertensi pun sama ya. Kemudian juga obesitas, ya. Kalau orang obes tentunya lebih berisiko untuk terjadinya disfungsi ereksi. Tapi kan orang berpikir, oh, disfungsi ereksi mungkin karena faktor lain pada obesitas seperti mungkin kencing manis dan sebagainya. Tapi ternyata pada pria muda sekalipun prevalensi disfungsi ereksi itu sudah 42% ya, walaupun dia tidak punya diabetes dan penyakit yang lain. Demikian juga sindroma metabolik dan juga yang penting adalah sedentary life. Jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sedentary life meningkatkan risiko terjadinya disfungsi ereksi. Patofisiologinya karena jatah waktunya yang terbatas tentu tidak bisa saya jelaskan secara detail. Nanti mungkin dalam diskusi saja. Nanti biasanya kalau yang psikogenik ini hubungannya dengan ketidakseimbangan neurotransmitter ya atau over dari aktivitas dari parasimpatik simpatik maaf simpatik. Sementara kalau yang organik tadi kita bisa bagi lagi menjadi tiga yaitu yang vaskulogenik, ada yang sifatnya karena pengaruh endokrin atau neurogenik. Yang neurogenik misalnya ada pernah trauma spinal ya, ada gangguan saraf yang lainnya. Kemudian kalau yang vaskulogenik misalnya terjadi endothelial dysfunction ya. Kemudian yang endokrinologi ini bisa misalnya testosteron yang rendah yang kita namakan hipogonadism atau juga hipertiroid dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita mendiagnosis disfungsi ereksi? Tentunya kita harus dimulai dengan anamnesis dulu tentang karakteristiknya tadi, sebenarnya untuk mengarahkan ini arahnya psikogenik atau lebih arahnya cenderung organik. Kita harus tahu onsetnya, apakah situasional, terus-menerus, fungsi seksual lainnya. Ada juga sebuah kuesioner yang baik yang kita bisa gunakan yang namanya IIEF ya, International Index of Erectile Function ya. Uh, Nanti bisa di-download sudah banyak di internet ya. Kemudian kita harus mencari faktor-faktor penyebab membaginya kalau apabila organik itu menjadi vaskulogenik, endokrin atau neurogenik. Dan juga mencari kemudian faktor risiko seperti obesitas, gaya hidup, dan lain-lain. Jangan lupa untuk juga kita tetap mengkaji kondisi psikologis dari pasien. Dan satu lagi yang lupa saya tulis di sini adalah jangan lupa walaupun pasiennya DE, kita harus juga menanyakan hasrat seksualnya, ejakulasinya, karena seluruh fungsi seksual tetap harus kita
assess ya. Nah, pemeriksaan fisiknya sebenarnya sama dengan yang lain head to toe ya, di mana masih dari yang umum seperti tekanan darah, tinggi badan, berat badan, heart rate, semuanya harus kita cek. Tapi mungkin yang perlu diingat di sini spesial adalah pemeriksaan penis menjadi suatu yang penting ya, untuk mencari adanya masalah, misalnya ada deformitas ya. Ada juga masalah ukuran, karena ukurannya kecil itu menjadi masalah psikogenik bagi pasien ya, yang kadang-kadang tidak diungkapkan di awal. Kemudian juga testisnya, bagaimana lokasi, volumenya, konsistensinya, dan selalu pada pasien disfungsi ereksi kita wajib periksa prostat, ya, dimana kalau nanti kita terapi dengan hormon, terutama dengan testosteron, kita harus memastikan prostatnya baik-baik saja sebelumnya ya. Uji penunjangnya tentu tidak hanya masalah yang terkait dengan disfungsi ereksinya, tetapi yang faktor-faktor risiko tadi ya, misalnya kemungkinan dislipidemi, profil gula darah, dan juga mungkin testosteron ya, dan juga uji endokrin lain seperti fungsi tiroid, dan tidak lupa PSA untuk prostat dan complete blood count, di mana kalau misalnya hematokritnya terlalu tinggi, kita nggak boleh memberikan testosteron ya. Kemudian juga imaging seperti eh, eh, apa USG untuk penis ya, dan juga yang lainnya. Nah, terapinya bagaimana? Terapinya secara umum saya gambarkan jadi dua. Terapi yang organik, masalah disfungsi ereksi organik, atau yang psikogenik. Nah, untuk yang organik, terapi pertamanya adalah modifikasi gaya hidup dan terapi faktor risiko. It- Kadang-kadang kalau ujian PPDS sering terapi pertama apa? Jawabnya PDE5 inhibitor ya. Padahal yang harusnya adalah modifikasi gaya hidup dan eh, faktor risikonya tadi. Kalau kalau belum berhasil, kita perlu lebih detail lagi ya. Pasiennya datang ya, harus kita konseling, fungsi seksualnya bagaimana secara detail. Kadang-kadang ada pasien-pasien tertentu ternyata eh, karena usia dia sudah berbeda ereksinya. Ketika masih belasan tahun, mikir aja sudah bisa ereksi. Tapi kalau sudah 50 tahun, ya tentunya beda. Tentu perlu stimulasi yang lebih banyak dari istrinya ya. Nah, apabila dengan konseling saja belum ada perbaikan, maka kita perlu memberikan obat lini pertama, bukan terapi lini pertama ya. Jadi obat lini pertamanya adalah PDE5 inhibitor, di mana pada beberapa ini, pada rekomendasi mengarahkan kita cek dulu tanda-tanda LUTS-nya dulu ya, lower urinary tract symptomnya ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda LUTS, kita lebih mengarah ke yang long acting seperti tadalafil. Dan kalau dia tidak ada tanda-tanda LUTS, kita mengarah ke yang short acting. Tetapi apabila tidak berhasil dengan yang long acting ataupun sebaliknya, perubahan obat ini dimungkinkan, disilakan saja ya. Nah, kemudian apabila belum membaik, pertimbangkan juga kombinasi keduanya. Dan apabila belum baik juga, terapi yang selanjutnya yang lebih advance seperti pemberian prostaglandin bisa lewat uretra, atau sekarang sudah ada yang topikal, bisa juga dengan vakum, dan juga LIFWT yang akan Dr. Fikri sampaikan, PRP dan stem cell masih dalam tahap penelitian, sedangkan yang lain tentu terakhir tadi nanti Dr. Fikri juga akan menjelaskan tentang protesa. Sementara kalau yang psikogenik arahnya ke psikoterapi seperti CBT ya, dan juga untuk pada kasus tertentu kita bisa beri bantuan PDE5 inhibitor. Nah, seperti saya bilang tadi, terapi pertamanya adalah modifikasi gaya hidup, di mana eh, ternyata kalau orangnya mager, kita suruh latihan aerobik, berat badannya membaik, kondisinya lebih sehat. Ternyata pada pasien-pasien ini tanpa menerima PDE5 pun fungsi ereksinya membaik ya. Begitu juga merokok, sudah banyak penelitiannya ya. Kemudian kalau kita misalnya memilih PDE5, seperti tadi bilang ada yang long acting dan short acting. Yang dijual di Indonesia ada dua, sildenafil dan tadalafil, di mana profilnya sildenafil onsetnya 30 sampai 60 menit, sedangkan tadalafil 30 menit sampai 2 jam. Nah, sedangkan durasinya sendiri 4 sampai 6 jam pada sildenafil, tadalafil 36 jam. Sehingga kita harus dalam memilih
PDE5 ini kita lihat juga kondisi dari pasien yang lebih memungkinkan. Kalau apabila pasiennya aktif, banyak nerima tamu, mungkin ya kita pakai yang PDE5 yang long acting saja ya. Begitu demikian juga dengan dosis, di mana kalau tadalafil punya rekomendasi untuk penggunaan harian ya. Biasanya digunakan 5 sampai 10 miligram. Kalau yang untuk on demand 10 sampai 20. Sedangkan sildenafil 25 sampai 100. Yang perlu diingat ada interaksi dengan makanan. Mohon maaf lupa saya isi. Sildenafil punya interaksi dengan makanan sehingga kalau kalau memang habis makan disarankan minum sildenafilnya 2 jam setelah makan ya. Sedangkan kalau tadalafil tidak ada interaksi, minimal sekali interaksi dengan makanannya. Sementara efek sampingnya yang paling khas di sildenafil adalah hidung buntu, nyeri kepala, sedangkan pada tadalafil yang umum adalah nyeri otot atau punggung. Nah, yang perlu saya ingatkan terakhir ini slide saya adalah terapi disfungsi ereksi itu harus kita ubah mindsetnya bukan cuma masalah memuaskan hubungan seksual, tetapi terapi kesehatan secara umum. Kalau kita lihat tadi bahwa faktor risikonya obesitas, diabetes mellitus, dislipidemi, maka sebenarnya kita disfungsi ereksi ini bisa jadi jendela bagi kita untuk menguatkan mereka pasien untuk mengontrol berbagai faktor risiko tersebut. Lalu edukasi kita juga tentang pola hidup sehat, berat badan ideal tentunya sangat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Lebih dari itu ternyata PDE5 inhibitor sendiri ternyata memiliki benefit yang sangat baik terhadap menurunkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskuler ya dan juga mortalitas secara keseluruhan. Jadi istilahnya di diskon 25% ya ke kejadian kardiovaskulernya baik pada sildenafil maupun pada tadalafil. Jadi ya ini yang penting sekali walaupun kayaknya disfungsi ereksi topik yang menarik bukan hanya masalah seksualnya tetapi masalah kesehatan secara umum. Baik, saya rasa sampai sini aja Prof, biar nanti dilanjutkan di diskusi saja pas 3:20. Terima kasih Prof. Iya. Terima kasih Dr. Agustinus, ya sangat jelas. Jadi yang utama adalah bahwa kita sama semua sejawat dokter di sini, dokter umum maupun dokter spesialis, bahwa disfungsi ereksi itu adalah masalah umum dan sudah bukan tabu lagi untuk dibicarakan di ruang praktek. Ya, sekali lagi di ruang praktek, sehingga semua dokter, mulai dokter umum sampai semua dokter spesialis, bisa membicarakan disfungsi ereksi ini secara terbuka dan kita semua mempunyai dasar yang kuat sebagai seorang dokter untuk mengetahui mekanisme atau patofisiologi dan bagaimana cara mengobatinya ya. Jadi sangat penting sekali untuk semua sejawat karena pasien datang ke dokter itu dengan kepercayaan bahwa dokter ini bisa menolong saya. Dan pada disfungsi ereksi sangat penting bahwa kita eh, bisa menjelaskan pertama kali bahwa pasien itu mengetahui bahwa dokter ini menguasai ya, dokter apapun ya. Jadi eh, di sini kita dari andrologi maupun urologi, jadi andro dan urologi itu adalah suatu sahabat yang sangat dekat ya. Kita bersama-sama mengelola disfungsi ereksi dan selanjutnya Dr. Fikri Saldi, spesialis urologi, akan melanjutkan dengan terapi-terapi yang lain termasuk ESVT, protese penis dan sebagainya. Dan setelah itu nanti kita bisa berdiskusi sepuas-puasnya. Silakan Dr. Fikri. Terima kasih, Prof. Saya izin share nggih. Apakah sudah terlihat nggih? Lihat baik. Ya, terima kasih Prof. Dodi. Terima kasih kepada ID Cabang Surabaya yang sudah membuat program New Dolan ini. Jadi ini New Dolan yang ke-131. Topiknya melanjutkan dari Dr. Agustinus. Jadi disfungsi ereksi, kita akan masuk ke terapi berikutnya yaitu LISWT dan penile prostesis. Jadi definisi tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi kalau laki-laki tersebut tidak mampu untuk ereksi yang cukup,
maka itu bisa dikatakan sebagai disfungsi ereksi. Sementara untuk fungsi ereksi sendiri butuh kemampuan atau butuh dari saraf, butuh dari vaskuler, butuh dari endokrin yang baik seperti yang dijelaskan oleh Dr. Agustinus. Nah, untuk bisa evaluasi dari disfungsi ereksi, kita bisa menggunakan kuesioner. Salah satu kuesionernya adalah kuesioner menggunakan International Index Erectile Function. Kebetulan dari tim kami sudah pernah membuat translasi validitas dan reliabilitas. Jadi bisa di searching di jurnal urologi Turki, di mana ketika kita melakukan kuesioner ini, kita tanyakan ke pasien bagaimana kepercayaan dirinya, bagaimana ereksinya cukup atau tidak, kemudian bagaimana mempertahankan ereksinya, apakah penetrasinya cukup atau tidak, kemudian mempertahankan ereksi ketika berhubungan seksual cukup atau tidak, dan apakah memuaskan. Dan ini bisa kita grading jadi derajat parah, sedang, ringan, ringan, dan tidak ada disfungsi ereksi. Jadi kita bisa menanyakan kuesioner ini sebelum kita memberikan terapi, baik PDE5 inhibitor yang dijelaskan oleh Dr. Agustinus atau terapi-terapi lain, terapi kombinasi dengan VID atau terapi lain. Jadi kita bisa gunakan kuesioner ini untuk melihat terapi kita kira-kira adekuat atau tidak. Baru kita bahas, tadi sudah dibahas oleh Dr. Agustinus bahwa lifestyle modification itu penting. Apakah pasien ada obesitas, apakah pasien ada kurangnya aktivitas fisik, dietnya bagaimana, apakah pasiennya merokok atau tidak, karena ini semua bisa menyebabkan inflamasi dan disfungsi endotel serta testosteron yang rendah yang menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi karena bioavailabilitas dari nitrikoksin akan jauh lebih menurun. Nah, kita akan bahas terapi berikutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agustinus bahwa ada beberapa tipe dari disfungsi ereksi. Salah satunya adalah vaskulogenik. Jadi pada European Guideline 2025 ini dijelaskan bahwa ketika ada pasien dengan vaskulogenik, riwayat merokok, kemudian riwayat dengan gangguan dari darah, itu kemungkinan masuk di vaskulogenik. Nah, bagaimana kita bisa memastikan vaskulogenik ini? Bisa dengan MRI atau bisa menggunakan Doppler ultrasound. Penile Doppler ultrasound di mana resistive index kurang dari 25 itu menandakan adanya gangguan dari vaskulogenik. Dan gangguan dari vaskulogenik ini kalau kita berikan LISWT dengan atau tanpa PDE5 inhibitor, hasilnya akan cukup baik. Kalau itu tidak berhasil, kita akan masuk ke terapi berikutnya. Nah, lini pertamanya ini tadi sudah disebutkan setelah lifestyle modification, lini pertamanya adalah kita bisa berikan BD5, kemudian kita kombinasi dengan vacuum device, intracavernosa injection, dan intrauretral alprostadil. Jadi ini sebagian memang tidak ada di Indonesia. Kalau ini semua tidak berhasil dan adanya severe ED, adanya gangguan dari mungkin ada gangguan dari riwayat operasi, misalnya radikal prostat, robotik radikal prostat, dan adanya trauma pada daerah pelvis, maka ini bisa masuk ke dalam yang disfungsi ereksi yang berat, di mana kita mungkin akan membutuhkan penile prostesis. Nanti kita akan bahas. Ini adalah salah satu terapi bimix atau trimix. Inilah golongan prostaglandin. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agustinus. Selain PDE5 inhibitor, kita bisa memiliki modalitas bimix atau trimix ini. Ini dari AUA guideline bahwa ESWT pada tahun 2018 ini masih dalam proses penelitian. Yang 2025 juga menjelaskan bahwa ESWT ini pada beberapa meta-analisis memang hasilnya bagus, pada beberapa penelitian lainnya hasilnya antara tidak signifikan atau signifikan. Nanti kita bahas. Nah, tadi itu disebutkan bahwa PDE5 inhibitor, bagaimana kalau misalnya dilakukan kombinasi, karena mempunyai hasil yang cukup baik. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dilakukan kombinasi tadalafil yang low dose 5 mg daily plus kombinasi dengan sildenafil on demand atau ketika hanya dibutuhkan saja, ternyata hasilnya secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan terapi tunggal. Ini bisa menjadi option kalau pasien tersebut gagal dengan lini pertama yang diberikan yaitu PD5 inhibitor dengan dosis tunggal.
Nah, bagaimana kalau itu gagal? Bisa kita lakukan kombinasi pemberian PDE5 inhibitor. Di sini penelitiannya menggunakan sildenafil dengan vacuum erection device. Vacuum erection device ini pada penelitian ini pada menggunakan pasien dengan diabetes. Jadi diabetes ini memang ada yang berat sekali, di mana sudah terjadi beberapa organ failure. Nah, di sini pemberian vacuum erection device tunggal atau pemberian kombinasi, hasil dari pemberian kombinasi ini secara signifikan cukup baik, terutama saat pemberian 3 bulan. Jadi memang saat awalnya memang sama, 1 bulannya sudah ada perbaikan tapi tidak terlalu signifikan, tetapi setelah 3 bulan kombinasi sildenafil plus vacuum erection device, ini hasilnya cukup signifikan. Nah, ini adalah pompa vakum. Jadi pompa vakum ini di sini ada tekanan negatif, kemudian dipompa dan ada ring di sini untuk mempertahankan adanya darah di dalam penis atau corpora cavernosa. Kelemahan pompa vakum ini memang harus dipompa terlebih dahulu, jadi kurang fisiologis ya. Jadi pasiennya harus memompa terlebih dahulu, harus agak repot. Tetapi ini bisa memberikan hasil yang baik, apalagi dikombinasikan dengan PDE5 inhibitor. Nah, ini kita akan masuk di treatment lanjutan, yaitu ELISWT. Jadi ESWT atau ESWL sendiri sudah cukup banyak, sudah cukup lama. Jadi awalnya digunakan untuk batu pada tahun 70 dan 80-an, kemudian digunakan antiinflamasi di ortopedi tahun 90-an, kardiologi untuk angiogenesis, dan sekitar 2010 sampai sekarang bisa digunakan untuk disfungsi ereksi. Nah, pada LISWT atau low intensity shock wave therapy ini dibedakan dengan batu adalah sekitar 5 sampai 10 MPa, di mana untuk batu adalah 50 sampai 100. Jadi ini adalah ini yang kita punya di Rumah Sakit Dr. Sutomo dari Richard Wolf, yaitu piezo wave yang kedua. Ini adalah alatnya. Ini kita berikan LISWT ini ke pasien biasanya sekitar 2 atau 3 tempat dengan sekitar 2.000 sampai 4.000 kali tembakan. Berapa lama? Biasanya untuk satu sesi itu sekitar 10 sampai 20 menit, tergantung berapa kali ketukan atau tembakan. Minimal sekitar 4 kali sesi, 4 sesi, di mana antara satu sesi itu jedanya adalah sekitar 1 minggu. Apakah bisa lebih? Bisa lebih kalau memang diperlukan dan bisa dikombinasikan dengan PDE5 inhibitor. Jadi ini adalah tahun 2010, di mana penelitian awal dari LISWT, di mana di sini kita bisa lihat hasil dari LISWT ini pada 20 pasien ini hasilnya cukup baik pada sebagian besar pasien. Kita bisa lihat dari International Index Erectile Function-nya mengalami perbaikan pada beberapa poin dari IEF. Nah, bagaimana bisa terjadi perbaikan? Jadi dari penelitian dari Nishida ini dikatakan bahwa LISWT itu mempengaruhi atau memperbaiki dari ekspresi dari vascular endothelial growth factor, sehingga pada akhirnya akan memperbaiki dari ereksi. Begitu juga dengan penelitian dari Sokolakis ini, hasilnya ini diberikan pada tikus, di mana hasilnya mempunyai hasil VEGF dan ENOS yang secara signifikan lebih baik pada pemberian LISWT. Nah, karena VEGF itu mengalami perbaikan pada sel endotel, di mana hasil akhirnya akan terjadi proliferasi, migrasi, survival, dan angiogenesis dari endotel di corpora cavernosa. Sehingga hasilnya, harapannya adalah pasiennya tidak tergantung dengan PDE5 inhibitor. Dan hasilnya memang nanti kita bahas di beberapa hasil meta-analisis. Inilah meta-analisis yang membandingkan antara kontrol dengan LISWT, di mana kita bisa lihat pada pemberian terapi LISWT 1 sampai 3 bulan, 1 bulan dengan 3 bulan, di mana 1 bulan ini hasilnya hampir sama, tapi setelah 3 bulan hasilnya lebih favorable untuk yang LISWT. Ada beberapa meta-analisis lain yang melakukan kombinasi antara LISWT dengan PDE5 inhibitor, di mana pemberian kombinasi LISWT dengan PDE5 inhibitor memberikan hasil yang lebih signifikan lagi dibandingkan
dibandingkan dengan tanpa kombinasi. Jadi itu alternatif-alternatif itu bisa kita jelaskan ke pasien bahwa alternatifnya cukup banyak dan kita bisa pasien kadang kalau sudah disfungsi ereksi ini kan sudah stres ya, dari pasiennya juga stres, pasangannya juga stres. Jadi kita bisa memberikan option-option yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Agustinus sampai masuk ke dalam penile prosthesis ya terakhir ya. Ya ini salah satu staf urologi Dr. Gazian ya. Ini alat untuk LISWT di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini beberapa kun untuk terapinya tergantung dari ukuran dari penisnya. Nah, ini untuk kita masuk di penile prosthesis. Penile prosthesis di sini kalau tadi LSWT gagal, PDE5 inhibitor gagal, vacuum erection device gagal, kemudian injeksi dari prostaglandin juga gagal, kombinasi juga gagal, maka kita masuk tahapan terakhir yaitu penile prosthesis. Penile prosthesis di sini memang ada dua, yaitu yang semi rigid dan ada yang inflatable. Inflatable di sini kelebihannya adalah dia lebih fisiologis ya. Jadi pasiennya bisa ereksi, bisa detumescent. Jadi ini ada pompanya, ini ada reservoirnya. Jadi ketika pasiennya ingin untuk dilakukan ereksi, tinggal dipompa di reservoirnya, maka cairannya akan masuk ke dalam corpora cavernosa, pasiennya terjadi ereksi. Sementara yang semi rigid ini memang harganya lebih murah, lebih affordable. Tetapi tidak bisa fisiologis yang seperti ini. Jadi ada ditomesen, ada proses ereksi. Jadi di sini ada hinge-nya. Jadi kira-kira bisa ditekuk di area tengah-tengahnya ini. Jadi pasiennya bisa diposisikan nanti untuk posisi dari penisnya. Nah, ini adalah contoh yang yang kami lakukan. Ini adalah yang non malleable. Jadi ini corpora cavernosanya. Corpora ini pada pasien laki-laki 40 sampai 50 tahun datang dengan priapismus. Jadi priapismus itu ereksi yang terus-menerus. Pasiennya sudah 1 minggu dengan priapismus. Jadi kita harus melakukan shunting. Shunting itu corpora cavernosanya kita robek, kemudian kita biarkan terbuka masuk ke dalam glans atau distal shunting. Nah, ketika dilakukan shunting, maka pasiennya akan terjadi disfungsi ereksi yang permanen karena shuntingnya dan juga karena priapismusnya. Priapismus ini kalau lebih dari 6 jam itu akan terjadi resiko kerusakan pada area endotel dari corpora cavernosa. Jadi ini sudah 1 minggu sudah terjadi kerusakan. Pada awalnya pasiennya tidak mau dipasang prostesis ini, tapi setelah 1 minggu, 2 minggu, pasiennya benar-benar tidak bisa ereksi sama sekali dan akhirnya bersedia. Nah, ini kita tanamkan di corpora cavernosa kanan dan kiri. Setelah kita tanamkan, kita jahit. Ini kita jahit dengan watertight. Ini post-op-nya. Jadi salah satu insisi yang bisa dilakukan adalah venoskrotal. Kita pasang kateter untuk evaluasi urin. Ini post-op-nya seperti ini. Hasilnya setelah operasi seperti ini. Dan memang IEF dan EHS-nya secara signifikan akan jauh membaik. Yang awalnya tidak bisa sama sekali, ini bisa menjadi ereksi ya. Ya pada pasien ini memang cukup baik hasilnya. Efek sampingnya apa? Karena ini adalah prostesis, efek sampingnya adalah alergi ya, alergi, kemudian infeksi. Jadi ini harus dilakukan benar-benar operasinya harus benar-benar higienis dan harus steril. Di mana kalau itu terjadi resiko infeksi, itu kita harus melakukan retake dari prostesisnya dan kita harus tanam ulang yang baru dengan menjaga area sterilitas yang lebih baik. Jadi ini salah satu terapi yang bisa kita berikan, yaitu terapi lini pertama tadi adalah PD5 inhibitor, kemudian kombinasi, dan terapi akhirnya adalah kita bisa memberikan atau melakukan operasi penile prosthesis ini. Nah, bagaimana dengan guideline untuk penile prosthesis ini adalah memang dari guideline European guideline yang banyak diaju oleh urologi ya. Jadi penile prosthesis ini kita berikan kalau yang lainnya gagal. Dan kita harus jelaskan ke pasien bahwa ketika kita lakukan penile prosthesis tidak bisa balik karena
corpora cavernosanya semuanya akan dirusak sebagai tempat dari penile processesnya. Jadi kalau pasien memang betul-betul tidak bisa, ini sudah bisa menjadi indikasi untuk kita lakukan penile prosthesis dan rekomendasinya memang kuat. Bagaimana dengan ILSWT? Tadi ILSWT dari guideline memang untuk yang vaskulogenik, tadi sudah dijelaskan Dr. Agustinus, vaskulogenik lebih ke arah gangguan dari vaskuler. Kita tahunya dari mana? Kita bisa lakukan penile Doppler ultrasound untuk lihat resistive index di area penis. Kalau itu memang terganggu, maka ini bisa masuk yang terapi dari Elias WT dengan atau tanpa pemberian PDE5 inhibitor. Dan ini juga bisa masuk pada vasculogenik ID yang gagal dengan PDE5 inhibitor tunggal. Jadi kita berikan lini pertamanya PDE5 inhibitor, gagal, kita bisa lakukan kombinasi dengan LSWT, terutama kalau kita lihat anamnesisnya memang dari vasculogenik, kemudian kita lakukan pemeriksaan penile Doppler ultrasound juga memang indikasi untuk masuk ke dalam disfungsi ereksi. Vacuum erection device ini juga bisa dipakai dan bisa dipakai dengan kombinasi dengan PDE5 inhibitor, obat-obatan lain seperti herbal, arginin, ginseng bisa pada pasien-pasien dengan mild ED yang tidak mau pemberian PDE5 inhibitor. Jadi ini yang bisa kita berikan, nanti kita akan diskusi. Kebetulan kita ada Dr. Agustinus dan Prof. Dodi. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Dodi, Dr. Agustinus. Kita masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan ke Prof. Dodi. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Fikri, jelas sekali ya. Jadi kita mulai dari terapi medikamentosa, kemudian terapi yang memakai alat yang sederhana seperti vacuum device, kemudian alat yang baru dengan LIESVT ya, sama dengan ESVL sebetulnya, dengan shockwave, kemudian sampai kepada penis prosthesis yang semua sudah tersedia di Surabaya ya. Dan sangat jelas bahwa semua bisa kita lakukan dan disfungsi ereksi itu bukan akhir dari hidup ya, bahwa kita masih bisa menolong. Nah, silakan kalau sudah ada yang pertanyaan, ini sudah ada di kolom pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Prameswara, apakah boleh dalam pemberian terapi obat diberikan kombinasi PDE5 inhibitor short bersama dengan long, beda jenis yaitu tadalafil 5 mg dan sildenafil 50 atau 100 mg. Bagaimana pengobatan DE pada masalah endokrin, apakah bisa diberikan TRT, HRT, GHRT? Terima kasih, Dr. Pram dari Bali. Ya, silakan, Dr. Agustinus. Oke, baik Prof. Salam dulu buat Dr. Pram dari di Bali sana. Eh, Terapi kombinasi antara sildenafil dengan tadalafil memang masih belum umum dan rekomendasi sudah ada dan penelitiannya sudah ada. Yang saat ini sudah established itu tahun 2015 menyatakan kombinasi tadalafil 5 mg dengan sildenafil 50 mg. Eh, Sedang ongoing juga ada penelitian lain itu lagi memikirkan menggunakan tadalafilnya 2,5 mg dengan sildenafilnya 25 atau 50 mg, Bro. Jadi sudah ada buktinya, tapi memang karena efek aditifnya yang kita takutkan adalah vasodilatasi, takutnya hipotensi yang berat, memang penggunaannya harus hati-hati. Yang mungkin kalau yang di sini teman-teman dokter umum nggak dulu deh ya, mungkin dikasih ke yang spesialis dulu saja untuk hal itu. Nah, terkait dengan masalah kombinasi dengan TRT, TRT adalah testosterone replacement therapy, tentu ada tempatnya kalau memang pada pasien tersebut mengalami hipogonadisme atau testosteron yang rendah. Kalau HRT ini istilah umum untuk hormonal ya, jadi saya kurang paham maksudnya hormon yang mana lagi ya. Kalau GHRT ini aneh growth hormone. Nah, untuk growth hormone sendiri, selain ini juga sama masih dalam penelitian. Kalau memang secara kita lihat secara adanya kerusakan-kerusakan pada jaringan penis yang bisa memang bisa diperbaiki dengan growth hormone sebenarnya memungkinkan, tetapi ini juga masih dalam penelitian, jadi belum bisa untuk umum kalau yang growth hormone ini. Tapi penelitian-penelitian dasar sudah menunjukkan ada perbaikan dari corpora cavernosa pada
pada hewan coba, mohon maaf karena kan dipotong ya, hewan coba yang eh, diberikan growth hormone. Terima kasih Prof. Itu saja mungkin dari Dr. Fikri atau Prof mungkin menambahkan juga. Ya, silakan Dokter Fikri, ada tambahan mungkin? Baik, terima kasih Prof. Dodi, terima kasih Dr. Agustinus. Memang sesuai dengan Dr. Agustinus tadi, saya sendiri memang jarang sekali memberikan terapi kombinasi ini. Terapi kombinasi ini memang saya berikan terakhir sekali sebelum masuk di final prosthesis atau LISWT. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru masuk ke langkah berikutnya. Mungkin yang saya ingatkan kembali untuk yang PD5 inhibitor, salah satu kontraindikasinya adalah obat-obatan golongan nitrat, karena nanti kalau memang pasien biasanya kan disfungsi ereksi ini sudah usia, kadang sudah diberikan, sudah kontrol ke dokter jantung, dan sudah mendapatkan obat nitrat. Nah, obat nitrat sendiri mereknya cukup banyak, jadi sebelum memberikan PDE5 inhibitor ini, sebaiknya kita list obat-obatannya apa. Kalau kita tidak tahu isinya apa, kita bisa searching, karena kalau kita berikan dan memang pasiennya sudah minum nitrat sebelumnya, resikonya bisa terjadi hipotensi yang cukup fatal. Mungkin itu tambahannya, Ya, Prof. terima kasih Dokter Fikri, Dokter Agustinus. Jadi menurut pengalaman kita semua bahwa kita sudah mengenal pasien itu dan kalau mau pakai kombinasi bahwa kita sudah mengetahui bagaimana pasien itu dengan yang once daily 5 miligram atau 2,5 miligram tadalafil dan kita tahu bagaimana situasi kardiovaskuler dari pasien itu, tidak ada side effect yang mengarah ke arah hipotensi dan tidak ada riwayat sinkop dan sebagainya, maka boleh mencoba, akan tapi tetap bahwa dia harus waspada dan segera mencari pertolongan apabila dia merasa sesuatu yang misalnya langsung lemas atau langsung sinkop dan sebagainya ya. Jadi lapor apalagi kalau masih baru, jadi sebaiknya tidak diberikan langsung kombinasi di situ, akan tetapi yang sudah pernah memakai dan sudah kontrol ke dokternya, jadi kita juga sudah mengetahui situasinya, gitu ya. Sekarang ada pertanyaan lagi. Oh, dokter dari dokter Pram lagi. Apakah pemberian ESWT bisa rutin? Sebaiknya setiap berapa bulan atau tahun? Dan apakah bisa dikombinasi dengan PRP atau stem cell atau sekretom? Terima kasih. Silakan, Dokter Fikri. Baik, terima kasih Prof. Dwi. Terima kasih Dokter Pram dari Bali. Jadi untuk yang alat yang kita pakai itu piezo wave yang kedua, salah satu yang dari Richard Wolf. Di situ memang dianjurkan adalah 1 sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan dengan dosis satu kali tiap minggu. Biasanya kalau disfungsi ereksinya berat, kita dari awal sudah kita lakukan kombinasi dengan PDE5 inhibitor. Nah, bagaimana kalau misalnya dikombinasi dengan PRP, stem cell, dan sekretom? Kebetulan sedang ada penelitian kombinasi LSWT dengan PRP dan stem cell ini di Jakarta. Kebetulan yang di Surabaya masih belum. Jadi untuk PRP, stem cell, dan sekretom ini semuanya kalau di Indonesia dan mungkin di luar ya, belum menjadi standar terapi, terutama untuk disfungsi ereksi. Jadi masih dalam tahap penelitian. Jadi kalau memang itu sudah dilakukan di manusia, yang kami anjurkan adalah itu masuk dalam penelitian. Jadi hasilnya juga bisa dimasukkan ke dalam penelitian. Jadi untuk guideline sendiri, untuk PRP, stem cell, dan skiritum ini dari urologi masih belum ada yang apa namanya, belum ada yang baku, tetapi untuk penelitian memang sudah cukup banyak. Dan memang beberapa penelitian itu memberikan hasil yang cukup baik kombinasi antara PRP, stem cell dengan pemberian LSWT. Kadang dikombinasi dengan PD5 inhibitor. Mungkin Prof. Dodi ada pengalaman Prof tentang PRP stem cell ini Prof. Ya, Atau ya, yang ya perlu silakan. kita ketahui adalah mulai dari LISWT, kemudian PRP dan stem cell, ini tetap dikategorikan juga di Indonesia sebagai suatu yang masih dalam penelitian. Jadi sebaiknya sejawat yang sudah melakukan atau mulai mencoba, semuanya mencatat dengan baik dengan inform consent yang lengkap sehingga tidak menjadikan masalah ya. Jadi seperti kita ketahui sekarang sangat ketat mengenai hukum ya, terutama ID ingin melindungi semua anggotanya bahwa semua harus dengan inform consent yang lengkap. Dan kemudian bahwa kalau ini dalam
status eksperimental, kita harus tetap ikuti SOP ataupun guideline yang ada, baik secara nasional maupun internasional. Ya, jadi seperti ISWT, kita harus tetap jujur terus terang kepada para pasien keberhasilannya berapa persen. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, dan jangan sampai yang tidak berhasil itu akan komplain atau menuduh malapraktek ataupun sesuatu yang tidak mengenakan kita dan bisa berlanjut sampai lebih panjang ya. Jadi untuk masalah-masalah yang tadi dijelaskan oleh Dokter Firki mulai dari LISWT, PRP, stem cell, sekretum dan sebagainya, sebaiknya inform konsennya yang lengkap, kemudian didata semacam kita penelitian lebih baik lagi kalau itu termasuk dalam suatu penelitian yang besar yang ada catatannya semua. Jadi tidak sebagai pasien yang bebas. Kemudian bicara mengenai vacuum erectile device itu bagus sebetulnya. Itu sesuatu yang tanpa memasukkan zat kimia ke dalam tubuh kita. Dan kita tidak invasif melakukan operasi, tidak. Tapi memang memerlukan dexterity atau skill dari pasien. Ya. Jadi pengalaman saya tua maupun muda, yang muda itu biasanya oleh karena ini total sistektomi ya radikal sistektomi karena CA buli-buli ya atau radikal prostatektomi, maka kalau dia tangannya masih baik bisa menempatkan tapi dibantu dengan partnernya atau istrinya dan dia akan puas meskipun ada batasan bahwa setelah terjadi ereksi maka harus dipasang suatu ring yang khusus dari karet dan pemakaiannya tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan menurut pengalaman pasien-pasien yang bisa memakai dengan baik itu merasa puas dengan device itu dan tidak terlalu mahal. Sedangkan untuk penis prostesis itu harusnya kita di sini sudah lebih banyak. Memang pilihannya ada dua, tadi sudah jelaskan Dokter Fikri sangat jelas. Apakah yang mau lebih fisiologis yaitu dipompa, kemudian nanti bisa dikempeskan, ataukah yang malleable atau yang bisa ditekuk, akan tetapi semua itu ada positif negatifnya. Memang pengalaman saya kepuasan itu bukan hanya dari pasiennya tapi juga tanyakan kepada istrinya puas apa enggak ya jadi ada yang puas dengan yang inflatable jadi pada waktu flexit dia flexit kemudian dipompa dia bisa ereksi tapi tetap harus ada rangsangan seksualnya sedangkan yang malleable itu memang kalau sedang tidak dipakai ya ditekuk ke atas atau ke bawah tergantung kebiasaannya akan tetapi juga ada yang istrinya itu lebih puas dengan yang malleable ya karena yang malleable itu panjang, sedangkan kalau yang inflatable itu jadi lebih pendek ya, karena dia volumenya kan melebar gitu. Nah, itu salah satu dan bahwa operasinya sebetulnya tidak terlalu sulit ya Dokter Fikri ya, kita bisa lakukan dan tidak lama ya, hasilnya memuaskan, hanya saja paling penting adalah penjelasannya, inform consentnya dari pihak pasien maupun dari istrinya itu ya. Ada lagi mungkin yang mau kita diskusikan? Silahkan dari para pemirsa, ya, ya. Saya untuk yang saya tanya ke Prof Dodi, Prof izin tanya, Prof. Saya belum pernah yang non inflatable, Prof. Saya belum pernah yang inflatable, Prof. Kalau yang inflatable itu apakah ada expirednya ya, Prof? Jadi kan itu dipompa terus ya, Prof. Saya belum ada pengalaman, Prof. Mungkin bisa Inflatable share. pada umumnya tidak bisa lebih dari 5 tahun. Ya, Hmm. pada umumnya 3 tahun, 4 tahun mesti diganti. Akan tapi sering lebih cepat rusak oleh karena pria itu merasa dia itu betul-betul pria kalau dia bisa ereksi. Jadi pada waktu tidak dipakai itu pun sama dia dipompa ereksi sehingga menambah kepercayaan dirinya dia. Sehingga klepnya atau pompanya itu jadi cepat lebih lemah gitu ya. Jadi memang ada pasien saya yang dulunya pakai malleable, sudah puas setelah berapa tahun, kemudian dia minta diganti dengan yang inflatable. Setelah inflatable, baru belum sampai 2 tahun, istrinya tidak puas, minta diganti sama yang malleable. Saya tidak mau karena sudah terlalu banyak dan tidak perlu sebetulnya untuk diganti lagi. Ya, tetapi yang penting sebetulnya penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa kita menolong dan disfungsi ereksi bukan akhir dari hidup. Ya, jadi tetap terapinya ikut dengan sarannya Dr. Agustinus tadi ya bagaimana dan kita sebagai dokter umum pun asal tahu indikasi dan kontraindikasinya itu aman ya silakan mungkin ada lagi eh,
Ada pertanyaan lagi? Nah, ini sudah dua ya. Ya, Ya, sambil nunggu, Prof, saya tanya ya, ke Dokter Agustinus, bisa ya, Prof? ya silakan. Ya, Prof. Jadi saya ada beberapa pasien itu em, suka menggunakan herbal, Prof. Mungkin ada herbal yang dianjurkan. Dokter Agustinus mungkin ada pengalaman, Dokter Agustinus, Ya, untuk silakan, herbal Pak. untuk disfungsi ereksi ini. Iya, Gimana, terima Dokter kasih. Agustinus? Ya, jadi memang untuk herbal ini pertama kita tuh nggak tahu ya herbal itu apakah benar-benar di Indonesia itu benar-benar herbal atau sudah dicampur dengan bahan lain seperti PDE5. Ya, ya. Jadi kalau secara ininya kita sendiri tidak terlalu berani merekomendasikannya. Tetapi memang ada beberapa penelitian seperti misalnya tongkat Ali yang ya juga seperti tribulus yang menyatakan ada manfaat tapi masih conflicting sih. Ada yang bilang bermanfaat, ada yang enggak. Jadi sebenarnya kalau memang benar-benar herbal yang murni sih monggo aja sih kalau ada, tetapi khawatirnya kalau yang sudah di pasaran itu ada sudah kombinasi dan dia nggak mengerti ada PDE5-nya, dia minum obat ini misalnya vasodilator seperti obat jantung ya yang nitrat, golongan nitrat, takutnya kata khawatirnya membahayakan pada pasiennya. Jadi selama ini sih kalau saya pribadi tidak pernah menjalankan yang herbal, dokter. Eh, Terima kasih. Ya, itu Dr. Fikri ya. Penting kita menyatakan bahwa kalau mengenai itu, bahwa itu kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak menganjurkan. Tapi ya silahkan, semua orang itu kan boleh. Tapi tetap kalau kontrol kita dan menanyakan, maka kita harus menulis dalam rekam medik kita bahwa pasien bertanya mengenai ini, tapi kita tidak menyarankan. Itu harus ditulis. Jangan sampai nanti saya sudah ke dokter Agustinus, terus saya minum ini. Nah, kelihatannya dokter Agustinus yang menyarankan atau yang memberikan. Nah, itu jangan sampai terjadi itu. Ya, jadi catatan medik atau rekam medik kita tuh sangat penting sekali untuk dicatat. Ya, mungkin itu. Ya. Terus yang mungkin perlu Dokter Agustinus jelaskan, kan sering sejawat kita itu, oh ini kurang testosteron, langsung diberi testosteron. Bagaimana sarannya, Dok? Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi memang testosteron ini perlu kita lihat dulu pada pasien-pasien disfungsi ereksi. Tentunya memang salah satu yang perlu kita pikirkan adalah defisiensi testosteron, sehingga memang kalau memang arah pada saat kita anamnesis ada arah-arah memang tanda-tanda hipogonadisme, ya biasanya dipakai aging pakai skor padam biasanya partial androgen deficiency of androgen, maka kita akan cek testosteron ini di pagi hari dalam kondisi puasa. Nah, ketika misalnya hasilnya itu rendah, tentunya itu ada tempat bagi kita untuk melakukan terapi testosteron. Nah, apabila nilainya ragu-ragu, ya, borderline, kita bisa coba untuk cek testosteron ulang atau gunakan testosteron bebas. Di Surabaya sudah banyak, baik yang calculated, jadi dihitung dari albumin dan SHBG-nya, maupun yang secara langsung sudah banyak di Surabaya pemeriksaannya. Jadi kita cek free testosteronnya. Kalau free testosteronnya rendah, ada tempat juga bagi kita untuk terapi testosteron walaupun total testosteronnya normal. Tetapi kalau semuanya normal, tapi gejalanya memang khas untuk testosteron defisiensi, kita mungkin perlu cari penyebab-penyebab yang lain dulu kita perbaikin. Ya begitu juga kalau ternyata nanti kita cek lagi, ternyata kadang-kadang testosteron kondisinya membaik ya, walaupun di luar testosteronnya ternyata gejala-gejala defisiensi testosteron itu bisa disebabkan faktor lain juga. Jadi ya sangat penting. Cuman dia ingatkan lagi bahwa kalau kita mau terapi testosteron ini, jangan lupa lihat prostatnya dulu, ya. Dicek PSA-nya, gejala-gejala prostatnya bagaimana. Kalau memang ada masalah, sebaiknya memang kita konsul dulu ke dokter Fikri ya, atau kan Prof Dodi. Oke, dari saya itu dulu. Ya, ya. Jadi jelas kita harus kita memberikan testosteron kalau kita jelas sudah tahu kadar testosteronnya rendah ya. Jadi tidak perlu bahwa testosteronnya harus supranatural, tidak perlu ya. Ya, seberapa rendahnya mungkin dikasih patokan sebentar, Dokter Agustinus. Kan kita kan testosteron itu kan range-nya kan besar sekali. Jadi apakah yang harus di bawahnya yang terendah ataukah mungkin ada patokannya, Dokter Agustinus? Iya, Prof. Jadi rekomendasi tiap ini beda-beda ya.
dan juga satuan yang digunakan bisa berbeda. Ada yang menggunakan mol, ada yang gram ya. Nah, tapi secara umum kalau di bawah 300 itu dianggap sangat tidak normal ya. Nah, sedangkan kalau yang borderline itu ya di antara 300 sampai 400 ya. Ada yang 300 sampai 450. Begitu juga yang cut yang 300 tadi nggak fix banget karena ada yang 325, ada yang 350. Tapi kalau di bawah 300 pasti ya, di bawah 300 nanogram per desiliter ya. Kalau misalnya dia di antara 300 sampai 400, mungkin kita cek dulu free testosteronnya. Ya, terima kasih. Sekarang kita sampai pada akhir dari acara. Mohon tips dari kedua spesialis ini. Pertama, Dr. Agustinus, tipsnya bagaimana? Oke, baik Prof. Terima kasih. Eh, saya cuma ingin kasih tips bahwa kalau ketemu pasien disfungsi ereksi ini adalah jadikan selalu di mindset kita bahwa ini adalah sebuah kesempatan, ya, kesempatan untuk membantu pasien kita untuk memiliki hidup yang lebih sehat, ya, karena berbagai terapi yang seperti saya jelaskan tadi, semuanya sebenarnya terapi yang sifatnya umum. Orang sehat pun kita sarankan itu berat badan ideal, olahraga dan sebagainya sama semua. Tapi kadang-kadang itu yang sering kita lupakan ya. Jadi jadikan kesempatan ini untuk meningkatkan kesehatan pasien secara umum. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Dr. Fikri, tipsnya. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Agustinus. Jadi melanjutkan dari Dr. Agustinus bahwa disfungsi ereksi ini bisa kita obati, bisa kita terapi. Jadi biasanya kalau pasien sudah belanja dokter, sudah stres, termasuk pasangannya juga stres, kita jelaskan bahwa alurnya ada, kita bisa terapi sampai ke tahap operasi. Jadi masing-masing juga masing-masing modalitas juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita bisa jelaskan memang nggak bisa sebentar kita ganti dengan pasien lain kalau pasien disfungsi ereksi, apalagi kalau datang dengan stres, datang dengan pasangan juga mukanya sudah stres juga, kita harus jelaskan pelan-pelan, modalitas terapinya banyak dan bisa sampai yang efektif dengan prostesis sekalipun bisa kita jelaskan. Mungkin itu tambahannya Dr. Agustinus, Prof. Dodi. Masih Prof. Terima kasih Dr. Agustinus dan Dr. Fikri Rizaldi. Sampai kita pada akhir dari acara Dolan ini dan kita tetap terbuka para pembicara siap untuk menerima konsultasi atau diskusi dari semua sejawat terutama dari ID dan kita akhiri acara Dolan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ini membawa manfaat bagi kita semua dan kemajuan kita dalam ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sorry, makasih Prof. Makasih Dr. Agustinus. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Fikri.